Sebuah benda asing menyerupai pesawat tanpa awak atau drone ditemukan nelayan di Kepulauan Selayar. Benda yang diduga memiliki banyak sensor tersebut dicurigai sebagai alat untuk memantau perairan di Indonesia. Lantas, benarkah benda asing tersebut dimiliki negara lain? Nelayan di Pulau Bonerate, Kecamatan Pasimaranu, Kabupaten Kepulauan Selayar Selatan, menemukan sebuah benda asing yang berbentuk mirip dengan rudal. Panjang benda ini 2 meter 25 cm, terbuat dari bahan aluminium yang tebal. Selain itu, terdapat banyak sensor di dalam alat yang diduga dikendalikan dari jarak jauh atau serupa dengan drone. Namun, belum ada penjelasan resmi mengenai benda tersebut yang mengalami kerusakan saat melintas di perairan sebelah selatan Kepulauan Selayar. Sebagai langkah antisipasi hal yang membahayakan, benda ini telah diamankan oleh pihak TNI di Markas TNI Koramil 141503, Kepulauan Selayar. Penemuan benda asing ini memicu komentar dari sejumlah pihak. Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah serius menanggapinya. Sebagian menuding benda tersebut adalah alat untuk memantau berupa pesawat tanpa awak atau drone yang dimiliki negara lain. Lantas, benarkah benda asing tersebut adalah alat untuk memantau perairan di Indonesia yang dimiliki negara lain? Bagaimana penjagaan di perbatasan sehingga benda tersebut bisa masuk ke wilayah Indonesia? Tim TV One mengabarkan. Pimpinan DPR meminta pemerintah khususnya TNI Angkatan Laut dan Bakamla untuk mendalami kasus masuknya drone bawah laut milik asing ke Indonesia. Menurut Aziz Samsudin, drone ataupun kapal selam asing tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia tanpa disertai izin. Sebelumnya, nelayan di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan menemukan sebuah drone bawah air yang diduga milik Cina. Drone pengintai yang lain juga pernah ditemukan di Selat Sunda. Apa sebenarnya tujuan dari drone asing ini masuk laut Indonesia? Ya, bersama kami telah hadir dari Wakil Ketua DPR RI, Aziz Samsudin, dan juga seorang nelayan, yaitu Saihuddin, dan kita juga masih menghubungi beberapa narasumber kami yang lainnya. Kita terlebih dahulu ke Bapak Saihuddin dulu. Pak Saihuddin, bagaimana sebenarnya kronologi penemuan benda asing ini? Saya turun di laut cari ikan. Jadi sampai di luar Batu Karang sekitar 1 kilo dari Batu Karang, dapat itu benda. Saya lihat saja dia punya antena. Dia punya badan itu, bodinya itu tidak dilihat, cuma antenanya saja dilihat. Setelah dilihat, maka saya ikat dengan tali, kutonda ke pinggir pantai. Begitu. Setelah itu sampai di pinggir pantai, kupanggil warga, minta bantuan untuk angkat ke samping rumah saya. Begitu. Iya, artinya ketika pertama kali ditemukan, apakah dari nelayan ini mengetahui bahwa ini drone sudah ada lama atau seperti apa, Pak? Saya tidak tahu juga itu, saya tidak tahu, cuma saya tidak tahu barang itu barang apa ini, tapi bukan barang biasa saya lihat toh. Jadi saya ikat tonda ke pinggir pantai begitu. Pak Saihuddin, saat ditemukan pertama kali, benda ini masih ada bergerak, ada yang menyala atau tergeletak begitu saja Pak di bawah perairan? Tidak ada yang nyala Pak, tidak ada. Itu tidak bergoyang, tidak goyang itu. Baik, sebenarnya kapan Pak persisnya ditemukan benda asing ini? Iya. Coba ulangi. Kapan tepatnya benda asing ini ditemukan, Pak? Hari apa? Pukul berapa? Hari Sabtu sore. Saya tidak tahu jamnya, tapi hari Sabtu sore saya dapat benda itu. Saat ditemukan pertama kali, Bapak mengiranya benda apa ini? Saya tidak tahu. Baik, lalu bahwa benda apa ini.
Tapi kalau bobotnya memang harus ini, Bapak Berat, sempat ya? mengangkutnya sendiri atau mengajak teman-teman yang ada di sekitar, Pak, nelayan lainnya? Tidak, saya sendiri. Saya sendiri itu. Saya ikat dengan tali di laut itu. Saya tondak ke pinggir pantai. Sampai di pinggir pantai, saya panggil warga untuk bantu saya. Begitu. Oke, kalau Bapak bisa menggambarkan kira-kira beratnya seberat apa, Pak? Itu beratnya itu 175 kilogram. Oke, artinya ketika Bapak menemukan benda asing itu, Bapak tidak melihat hal-hal lainnya yang juga ditemukan? Tidak. Baik. Lalu Pak Sayudin juga melaporkan ke TNI setempat. Pak Sayudin sudah Iya, dilaporkan semua ini, Pak. Iya, sudah. Tanggapannya bagaimana, Pak? Tanggapannya Tanggapannya petugas. dari aparat, betul Pak, tanggapan dari petugas tempat. Kalau tanggapannya itu Koramil itu sebagai mata-mata di Indonesia begitu. Baik, terima Baik. kasih. Nelayan dari Selayar. Terima kasih banyak Pak Sayudin yang menemukan kasih. pertama kali keberadaan drone ini di bawah sekitar 1 km dari atas permukaan laut. Kita juga bergabung, ini ada Pak Aziz Samsudin, DPR. Kami mau minta pandangannya ini dari wakil rakyat seperti apa Pak Aziz Samsudin melihatnya penemuan drone dari nelayan ini, walaupun dugaannya masih mengarah ini bukan berasal dari Indonesia, tapi dari Cina, dugaan sementara. Seperti apa Pak Aziz? Ya, pertama terima kasih kepada Pak Salahuddin dari Kabupaten Selayar Selatan yang telah menemukan kemudian juga menyerahkan kepada pihak berwenang, dalam hal ini Koramil tadi disampaikan, dan kami akan berkoordinasi dengan Pak Menko Polhukam dan jajaran, dalam hal ini TNI Angkatan Laut, untuk melihat apa konten daripada drone ini. Untuk kita lihat dan kita teliti drone-drone ini mengandung substansinya apa, seperti apa kan kita bisa lihat. Tentu ini harus dikaji dan dilihat, dianalisis seberapa hal-hal yang terkonten yang ada di drone itu. Dan ini menjadi hal yang kesekian kali karena beberapa waktu lalu kan telah ditemukan juga di daerah Provinsi Banten. Dan ini yang kesekian kali, tentu kami mengharapkan dari jajaran parlemen, mengharapkan pemerintah untuk konsen dan mengusut tuntas siapa pemiliknya, kemudian siapa yang mengarahkan ini, kemudian konten daripada itu apa, sehingga untuk menjaga kehormatan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu. Iya, Pak Aziz, artinya seperti apa ke depannya Indonesia harus melakukan patrolinya sehingga tidak kembali lagi terjadi adanya drone bawah laut asing ini masuk ke wilayah perairan kita? Ya, beberapa waktu lalu saya sudah melakukan beberapa koordinasi dengan TNI Angkatan Laut, dalam hal ini Wakasal, dan ini sudah pernah saya diskusikan, dan ini tentu merupakan hal yang kesekian kali untuk kita lakukan penelitian baik di lapangan maupun dengan alat-alat yang perlu dilengkapi secara teknologi, sehingga kita dapat memantau benda-benda asing yang masuk wilayah NKRI, khususnya di wilayah laut, wilayah udara, dan wilayah darat. Dan ini menjadi suatu hal yang harus kita garis bawahi di awal tahun 2021 ini. Bukan tidak mungkin ini akan menjadi gangguan kita dalam hal untuk menjaga kedaulatan di wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, kami juga menghadirkan purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul. Kita nanti akan berbincang lebih jauh bagaimana dengan penemuan drone bawah laut di perairan di Sulawesi Selatan. Sesaat lagi hanya di Kabar Petang pemirsa.